Lain misalnya, ya jaminan buat orang takwa. Dalam hal masalah rezeki misalnya, kata Allah gitu. Lihat dalam surat 65, mulai dari ayat ujung ayat 2, ayat 3, ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, ayat 2 ujung. Barang siapa yang bertakwa pasti diberikan solusi atas seluruh masalah kehidupannya. Ada selalu solusi dalam masalah kehidupannya. Yaj'al lahu makhrajan, kata Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ayat 3-nya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ayat 3-nya. Jadi orang bertakwa itu rezekinya pun dari banyak jalan yang Allah berikan, bahkan yang tidak disangka-sangka. Bahkan ayat 4-nya Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran. Barang siapa yang bertakwa, maka seluruh urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan. Maka pantas saja orang ini apa? Akan bahagia, selamat, sukses, beruntung dalam kehidupan. Kan selalu aja ada pertolongan Allah 100%. Jadi kalau mau ditolong 100%, baik di dunia maupun di akhirat, apa? Jadilah orang yang bertakwa. Pengen nggak ditolong 100%? Pengen nggak? Pengen, bertakwalah. Jadi kalau kita merasa selama ini beban hidup terlalu berat, kita suka stres, kita sudah merasa sudah sholat, sudah ibadah, sudah melakukan kebaikan, berarti itu belum cukup. Naikkan level kita menjadi takwa. Kapan waktunya? Sekarang. Bulan suci Ramadan ini. Makanya Allah sayang sama kita. Jadi gitu, sayang sama kita. Jadi biar kita apa namanya? Biar kita selalu hati kita semangat untuk mencapai derajat itu. Itu yang keberapa? Yang kedua, mengapa kita harus takwa? Dan yang ketiga, mengapa kita harus takwa? Nah ini juga yang harus kita ini. Orang takwa itu dijamin oleh Allah matinya husnul khotimah. Matinya husnul khotimah, di akhirat langsung masuk surga. Orang takwa itu mestinya husnul khotimah. Berarti kalau sudah husnul khotimah, di kuburnya dapat nikmat kubur, di akhiratnya hisabnya mudah, bisa melewati jembatan Sirat. Nah kalau gitu kita lihat ininya, urutan-urutannya, dan dia langsung masuk surga. Matinya husnul khotimah, otomatis di kuburnya akan dapat nikmat kubur, lulus pertanyaan kubur, di akhirat hisabnya akan mudah, dan melewati jembatan Sirat pun bisa dia dengan baik, dan langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu jaminannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita di bulan suci Ramadan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat kepada kita yang tak terhingga. Kita masih diberikan kehidupan, umur yang panjang dan juga kesehatan serta kesempatan kepada kita sehingga kita bisa hadir di bulan suci Ramadan ini. Kita masih diberikan juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, dan juga nikmat mendapatkan Ramadan, merupakan nikmat yang paling berharga yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman Islam dan juga nikmat ibadah ini, juga nikmat Ramadan ini terus Allah sampaikan hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan saat kita semua dipanggil, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat terring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah terus mengikuti sunnah beliau, dan juga kita bisa istiqomah di bulan Ramadan ini sampai akhir dalam beribadah dan mengendalikan hawa nafsu. Mudah-mudahan di hari kiamat kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapat syafaat dari Nabi, dan mudah-mudahan kita bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita hari ini sudah memasuki episode yang ke-4 dalam kajian Ramadan kita.
Ya, kita sudah lewati kajian pertama, kedua, dan ketiga, dan juga kita sudah ada bekal-bekal sebelum Ramadan. Maka kita sekarang sudah masuk kepada fokus inti kajian kita di Ramadan ini. Ya, yang baru bergabung silahkan lihat kajian sebelumnya. Ya, sekarang kita kajian yang keempat. Ini kajian akan berlangsung terus setiap hari insyaallah, mudah-mudahan sampai Ramadan berakhir, supaya Ramadan kita makin mantap, maka ilmunya kita dapat dan langsung diamalkan. Namanya learning by doing. Ya, sambil belajar langsung kita amalkan. Memang paling bagus belajar itu sebelum beramal. Ya. Sebelum beramal paling bagus. Tapi kadang-kadang ada juga situasi tertentu yang bagus juga kalau kita belajar tuh langsung masuk dia. Kalau begitu belajar langsung diamalkan. Namanya learning by doing. Nah, begitu juga dalam kondisi kita sedang berpuasa Ramadan ini, kita mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, memaksimalkan Ramadan supaya kita sukses di bulan suci Ramadan ini. Nah, pada hari yang keempat ini, episode yang keempat ini, kita masuk kepada sebagaimana saya sampaikan di awal pertemuan pertama, ya, bahwa inti dari Ramadan itu, tujuan dari Ramadan itu adalah kita meraih takwa. Itu tujuan utama dan yang pertama. Ya. Jadi begitu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas lebih dalam mengapa harus menjadi orang bertakwa. Apa urgensinya? Mengapa sampai Allah siapkan 1 bulan penuh kepada kita untuk kita orang beriman untuk naik level dari orang beriman menjadi orang bertakwa. Dari ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, surat ke-2 ayat 183. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya la'allakum tattaqun, tujuannya la'allakum tattaqun. Kita orang beriman diwajibkan puasa Ramadan kita, ya, agar ujungnya kita diharapkan menjadi orang takwa. Inputnya, awalnya, bahan dasarnya orang beriman harus orang beriman. Hanya orang beriman yang bisa mengerjakan bulan puasa ini, melaksanakan Ramadan di bulan puasa ini. Ya, selain itu tentu saya tidak bisa. Agar naik level kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Tapi tidak semua orang bisa, makanya digunakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, diharapkan kita menjadi orang takwa. Artinya tidak semua orang beriman bisa menjadi orang takwa kalau dia tidak berusaha dengan sungguh-sungguh, kalau dia tidak mau berjuang. Ya. Berjuang dengan sungguh-sungguh, mengendalikan hawa nafsunya, memaksimalkan ibadahnya, sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, kita harus memaksimalkan ibadah kita, amal soleh kita, dan juga kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, orang-orang seperti ini yang bisa mencapai derajat ketakwaan, sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang pertama. Tapi kalau kita ibadahnya di Ramadan ini sudah dikasihlah fasilitas, disiapkan oleh Allah selama sebulan penuh dengan segala macam iming-imingnya, fasilitasnya, lipat ganda pahala, ya, setan diikat, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, diberikan pengampunan dosa yang begitu luas di sini, dan juga diturunkan rahmat di sini, dan juga akan diberikan juga malam Lailatul Qadar, banyak fasilitasnya. Lipat ganda amal yang tak terhingga. Mulai dari 70, 700, bisa sampai tak terhingga kali di sini. Nah, kalau di sini saja kita tidak bisa memaksimalkan ibadah yang dengan segala macam fasilitasnya, kononlah pula lagi nanti di luar Ramadan yang enggak ada iming-iming dan fasilitas sangat terbatas. Tidak seperti di bulan suci Ramadan ini. Begitu juga di bulan Ramadan ini, di mana setan diikat, pintu neraka ditutup rapat-rapat, artinya mudah kita untuk taat sebenarnya, mudah mengendalikan hawa nafsu. Nah, di sini pun kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana pula lagi di bulan-bulan yang lain, yang setan dilepas. Jadi begitu, dan neraka kembali terbuka. Bagaimana pula kita bisa mengendalikan hawa nafsu? Oleh karena itu, mari kita manfaatkan 1 bulan penuh ini untuk mencapai derajat takwa itu. Kalau kita tidak bisa mencapai takwa di bulan Ramadan ini yang penuh dengan segala macam fasilitasnya, maka
akan sangat sulit kita untuk bisa mencapai di bulan-bulan yang lain. Gitu loh. Allah tuh sayang sama kita. Tapi sayangnya Allah itu, maha rahman rahimnya Allah tuh juga punya sifat keadilan. Allah maha adil. Aku sayang sama kalian, aku ingin kalian hebat, aku ingin kalian itu semua masuk surga. Aku ingin kalian tuh mulia, kata Allah. Karena bahan dasar kalian tuh mulia. Tapi untuk mencapai itu kalian harus berusaha melewati ujian-ujian itu, berusaha menunjukkan bukti kalian itu layak untuk menjadi orang yang mulia. Nah, disitulah sifat keadilan Allah. Kalau enggak nanti Allah diprotes sama makhluk-makhluk yang lain, diprotes, gitu loh. Jadi begitu. Jadi Allah siapkan 1 bulan penuh ini. Nah, kemari kita raih takwa di sini. Kalau di bulan ini nggak dapat, sayang sekali, rugi banget. Di bulan-bulan yang lain. Bisa nggak di bulan lain kita dapat takwa? Bisa, tapi harus jungkir balik. Di sini aja semua pasti nggak bisa, apalagi di tempat yang di bulan-bulan yang fasilitas tidak seperti Ramadan ini. Walaupun demikian tetap aja masih bisa begitu loh. Ya, tapi mari kita manfaatkan karena hanya orang-orang yang terpilih di sana yang bisa. Kita bukan orang yang terpilih, kita orang biasa. Nggak hebat-hebat banget kita ini sebenarnya. Makanya Allah sayang. Allah kasih 1 bulan, nih dapat takwa itu. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, mengapa harus kita mencapai derajat takwa itu? Kenapa nggak cukup menjadi orang beriman saja? Kita kan sudah disuruh beriman sama Allah. Ya, sudah beriman kepada Allah. Kenapa nggak cukup jadi orang beriman saja? Kenapa nggak cukup menjadi sudah ibadah? Ya, menjalankan perintah, meninggalkan larangan sudah kita lakukan sebagiannya, walaupun sebagian juga tidak. Kenapa harus naik level kepada takwa itu? Ada 3 sebab. Ya, mengapa harus kita sampai pada derajat takwa itu? Yang pertama adalah takwa itu level tertinggi dari iman, bahasa kita gitu. Level tertinggi dari iman. Level tertinggi. Jadi kalau ibarat kuliah itu level tertingginya misalnya S1, S2, S3 kira-kira begitu. Level tertinggi. Derajat takwa itu derajat yang orang beriman tuh imannya sudah mantap, kokoh, kuat. Dalam bahasa lain sudah 100%. Nah, gitu. Mantap, kuat, kokoh imannya. Ini kalau sudah sampai derajat ini, wow, hebat sekali kita. Tapi kalau belum sampai situ, ya iman kita belum kokoh. Berarti belum sampai 100%, masih ada kurangnya. Ada orang beriman yang 10%, ada orang beriman 20%, ada orang beriman 30%, ada orang beriman 40%, 50%. Kalau takwa itu imannya sudah 100%. Lengkap, sempurna bahasa kita. Nggak bolong-bolong, nggak benjol-benjol. Itulah iman yang benar. Ya. Nah, itu Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 177. Mulai dari awal, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah. Dan seterusnya. Ya, sampai nanti ujungnya ini sifat-sifat orang takwa nih dalam ayat 177 nih, ujungnya ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi sifat-sifat yang Allah sebutkan tadi, man amana billah wal yaumil akhir, ya, wal malaikah, wal kitab, wan nabiyyin, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama dan seterusnya, wa qama shalah, wa ataz zakah, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, wasabirina fil ba'sa wad dharra wa hinal ba's. Nah, gitu. Baru ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang disebutkan tadi sifat-sifat. Di samping orang beriman, menegakkan sholat, dia sabar, memenuhi janjinya, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Terus dia sabar di dalam segala macam kesulitan-kesulitan, perjuangan-perjuangan hidupnya. Dan juga senantiasa memberikan hartanya ala hubbihi wa atal mala ala hubbihi, yang dia cintainya kepada
orang miskin, anak yatim, orang dalam perjalanan, budak dan sebagainya. Dijelaskan sifat-sifat orang beriman yang lengkap di situ. Setelah dijelaskan sifat orang yang beriman lengkap, Allah mengatakan apa? Ulaikal ladzina shadaqu. Orang seperti itulah yang benar imannya. Maka orang yang seperti itu wa ulaika humul muttaqun. Orang seperti itulah yang disebut dengan orang-orang bertakwa. Jadi dari ayat ini Allah menjelaskan kepada kita orang takwa itu adalah orang yang sodaku, orang yang imannya udah benar, mantap, kokoh. Istilah saya itu 100%. Kira-kira begitu. Nah ini yang kita cari. Mengapa kita harus takwa? Supaya level tertinggi. Baru kuliah sampai kuliah yang selesai, doktor S3 misalnya gitu. Nggak cukup dengan S1 ya. Kalau orang beriman baru S1 lah kira-kira begitu. Nggak cukup sekedar S1. Harus sampai S2 dan S3. Wah, kira-kira begitu. Jadi harus sampai kita pada derajat itu. Itu yang pertama, sebab yang pertama. Nah, sebab yang kedua, mengapa kita mesti menjadi orang takwa sampai pada derajat itu, dan Allah menyuruh kita untuk sampai ke level itu. Yang kedua, orang bertakwa itulah yang dijamin oleh Allah kehidupannya di dunia ini sukses, selamat, bahagia, beruntung, dijamin oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Maupun di akhirat. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau orang beriman doang, belum sampai takwa, belum ada jaminan. Tergantung kepada derajat keimanannya. Kalau imannya 10%, ya jaminannya 10%. Suksesnya, bahagianya, selamatnya, beruntungnya ya 10%. Karena imannya baru 10%. Kalau imannya 20%, jaminannya juga 20%. Imannya 50%, jaminan 50%. Nah, karena kalau orang takwa itu sudah 100% imannya, maka jaminannya apa? Ya 100% juga. Jadi kalau kita ini, kalian ini kita, termasuk saya juga semua, kalau kita mau dijamin oleh Allah, ini Allah yang menjamin. Dan Nabi juga menjaminnya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Wa man asdaqu minallahi qilan. Siapa yang paling benar ucapannya selain Allah Subhanahu wa taala? Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau hidup bahagia di dunia, sukses di dunia, selamat di dunia, beruntung terus di dunia, dan juga di akhirat, dijamin oleh, maka jadilah orang yang bertakwa. Tidak cukup hanya beriman doang. Karena kalau beriman tadi saya bilang tadi, kita kan maunya 100% dong. Jangan mau 70%, jangan mau 50%. Kalau bisa lengkap 100, dijamin. Ini Allah belas ke Al-Quran. Contoh misalnya kita lihat dalam surat 3 ayat 200. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang selalu sukses. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian. Dan pasti kalian menjadi orang yang beruntung. Dijamin oleh Subhanahu wa taala. Orang takwa itu seperti itu. Dan orang takwa selalu akan bahagia hidupnya. Bahagia hidupnya. Dijamin oleh Allah kebahagiaannya. Di dunia maupun di akhirat. Ya, bahagia itu jauh dari stres, jauh dari depresi, jauh dari ketidaktenangan hati maupun pikiran, beban berat, jauh dari putus asa. Orang takwa itu begitu. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat 10 mulai dari ayat 61 sampai 63. Surat Yunus. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalikal fawzul azim. Begitu Allah sampaikan kepada kita.
Ketahuilah sesungguhnya aulia-aulia Allah itu, wali-wali Allah itu, orang yang dekat dengan Allah itu, wali Allah itu artinya orang yang dekat dengan Allah. Siapa itu? Siapa itu mereka? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dalam kehidupannya tidak ada la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan, wa lahum yahzanun, tidak juga mereka bersedih hati. Jadi jauh dari stres. Artinya bahagia. Jauh dari stres, jauh dari beban-beban kehidupan yang berat. Bukan dia tidak ada ujian, tapi selalu dia melewati ujian dengan baik. Karena keimanan sudah kokoh. Betapapun berat ujian, lewat dengan baik mereka. Apapun ujian itu. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa itu? Alladzina amanu. Orang yang dekat dengan Allah, yang tiada ketakutan dalam kehidupannya, tidak pernah bersedih hati. Alladzina amanu, orang yang tadinya dia beriman, wa kanu yattaqun. Nah, di sini dijelaskan, orang yang tadinya dia beriman, wa kanu yattaqun, dia senantiasa menaikkan iman dan menjadi orang takwa. Kita lihat di sini. Kata-kata amanu fi'il madhi, lampau, kata-kata takwa fi'il mudhari. Dia naikkan menjadi takwa terus-menerus sampai takwa yang tertinggi. Awalnya dia beriman, alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan dia tingkatkan menjadi orang takwa. Nah, orang seperti ini apa kata Allah? Lahumul busyra, bagi mereka lah busyra, kebahagiaan. Nah, dijelaskan lagi. Sudah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tiada ketakutan, tiada kesedihan dalam kehidupannya, maupun nanti dijelaskan di sini. Lahumul busyra, bagi mereka kebahagiaan. Busyra itu kebahagiaan, kabar gembira. Busyra. Di mana? Fil hayatid dunya. Bukan hanya di dunia kata Allah, fil hayatin wa fil akhirah. Dan juga di hari akhirat mereka juga akan bahagia nantinya. La tabdila li kalimatillah, itulah ketentuan Allah yang tidak akan pernah berubah-berubah. Tidak berubah. Dzalikal fauzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Yang agung, yang hebat. Nah, jadi mengapa kita harus sampai pada derajat takwa ini? Ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita bertanya, ada enggak orang yang beriman yang hidupnya stres, menderita, babak belur, enggak tenang, enggak bahagia? Ada enggak orang beriman yang begitu? Ada enggak? Bisa banyak. Bisa. Kenapa enggak? Mungkin jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Mungkin ada di sini yang merasa, Ustaz, saya udah beriman, udah rajin sholat, saya udah bayar sedekah, saya zakat juga, saya udah puasa, saya udah baca Quran, saya udah ini Ustaz. Kok hidup saya menderita banget Ustaz? Kok saya sering stres Ustaz? Kok beban hidup saya rasanya enggak kuat Ustaz? Ada enggak gitu? Pernah dengar begitu nggak? Padahal rajin sholat, padahal rasanya beriman. Banyak orang-orang begini. Nah, kalau kita lihat dalam konteks ini, Bu, Pak, kalau kita sudah merasa beriman, sudah sholat, sudah ibadah, tapi hidup berat, beban berat, rasanya kita nggak kuat, sering stres, rumah tangga babak belur, cari rezeki susah. Kita katakan, jangan-jangan kita belum menjadi orang yang bertakwa. Naikkan level kita takwa, insya Allah lewati masalah itu dengan baik. Naikkan, karena janji Allah begitu. Berarti kita belum sampai pada derajat takwa. Jadi kalau kita tadi, ada nggak orang beriman yang sudah? Ada. Bahkan mungkin banyak. Dan itu mungkin terjadi dalam sekitar kita, jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Tapi kalau orang takwa, nggak ada yang begitu. Ada nggak orang takwa yang sedih, takut hidupnya, stres, gelisah, galau, beban berat, nggak kuat menghadapi ujian-ujian? Ada nggak? Jawabannya nggak ada. Kenapa nggak ada? Allah yang jamin dalam surat ini. Allah yang jamin. Berarti kalau ada yang begitu, berarti dia belum takwa. Kenapa? Kalau orang takwa tuh dia lewati dengan baik. Bisa. Ketika ada beban berat, mudah dia jadi orang sabar. Ujian berat. Jadi orang takwa itu begitu dapat berat itu tenang aja dia. Kenapa? Karena dia kuat menghadapinya. Kalau orang belum beriman atau orang beriman yang tanggung, belum sampai takwa, berat dia. Apalagi orang nggak beriman, tambah. Orang takwa itu mudah dalam kesabaran. Maka lihat dalam surat yang kita bahas di awal tadi. Surat 2 ayat 177.
Orang beriman, orang bertakwa itu mudah dalam sabar. Orang beriman belum tentu. Berat dia dalam sabar. Dapat ujian berat dia menghadapinya. Orang takwa enggak, mudah dia dalam kesabaran. Dalam surah 277 itu. Was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Oh, sampai 3 dibikin Allah di situ. Orang takwa itu orang yang sabar fil ba'sa, dalam kesulitan, wad-dharra, dalam penderitaan-penderitaan, wa hinal ba's. Hinal ba's itu dalam peperangan pun dia tak bisa sabar. Artinya apa? Dalam seluruh kondisi orang takwa itu bisa sabar, mudah dalam sabar. Nah, itulah orang takwa. Makanya dia jauh dari stres, jauh dari rasa takut. Di samping juga Allah banyak berikan kemudahan-kemudahan. Allah itu kan tergantung derajat ketakwaan kita. Kalau dia berimannya 10%, ya pertolongannya 10%. Ya Allah menolong orang beriman, dijamin Allah. Cuman tergantung derajat keimanannya. Kalau imannya 10%, pertolongannya 10%. Maka itu kadang-kadang kita masih terasa berat dalam kehidupan ini. Kenapa? Ditolong Allah juga, tapi cuma 10%. Kok 10% ditolongnya Ustadz? Ya karena iman kamu 10%. Sudah ditolong juga, baru 30%. Kenapa? Karena imannya 30%. Ustadz, saya mau ditolong 100%. Nah, sampaikan derajat kamu pada derajat takwa. Kau akan ditolong 100% oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Jadi mari kita sampai derajat ini. Dijamin 100% pertolongannya. 100% pertolongannya. Rezekinya dimudahkan, urusannya dimudahkan. Setiap ada beban pasti Allah akan tolong. Di samping dia punya kekuatan sabar, dan juga Allah akan berikan pertolongan. Sehingga orang takwa itu tidak akan mungkin sampai kolab. Karena itu jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia, selamat, sukses, beruntung dunia akhirat. Lahumul busyra, bahagialah mereka fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia mereka, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat mereka. Dan ini tidak ada perubahan. La tabdila, kata Allah, la tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan akan ketentuan-ketentuan Allah. Itulah kemenangan yang besar, kata Allah. Ketakwaan itulah kemenangan yang besar. Nah, jadi mari kita raih itu. Nah, ini sebab yang kedua. Atau kita lihat lagi ayat-ayat yang lain misalnya. Ya, jaminan buat orang takwa. Dalam hal masalah rezeki misalnya. Kata Allah gitu. Lihat dalam surat 65. Mulai dari ayat ujung ayat 2, ayat 3, ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, ayat 2 ujung. Barang siapa yang bertakwa pasti diberikan solusi atas seluruh masalah kehidupannya. Ada selalu solusi dalam masalah kehidupannya. Yaj'al lahu makhrajan, kata Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ayat 3-nya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ayat 3-nya. Jadi orang bertakwa itu rezekinya pun dari banyak jalan Allah berikan, bahkan yang tidak disangka-sangka. Bahkan ayat 4-nya Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran. Barang siapa yang bertakwa, maka seluruh urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jaminan. Maka pantas saja orang ini apa? Akan bahagia, selamat, sukses, beruntung dalam kehidupan. Kan selalu aja ada pertolongan. Pertolongan Allah 100%. Jadi kalau mau ditolong 100%, baik di dunia maupun di akhirat, apa? Jadilah orang yang bertakwa. Pengen nggak ditolong 100%? Pengen nggak? Pengen, bertakwalah. Jadi kalau kita merasa selama ini beban hidup terlalu berat, kita suka stres, apa? Kita sudah merasa sudah sholat, sudah ibadah, sudah melakukan kebaikan, berarti itu belum cukup. Naikkan level kita menjadi takwa. Kapan waktunya? Sekarang. Bulan suci Ramadan ini. Makanya Allah sayang sama kita. Jadi gitu, sayang sama kita. Jadi biar kita apa namanya? Biar kita selalu hati kita semangat untuk mencapai derajat itu. Itu yang keberapa? Yang kedua, mengapa kita harus takwa? Dan yang ketiga, mengapa kita harus takwa? Nah, ini juga yang harus kita ini. Orang takwa itu dijamin oleh Allah matinya husnul khotimah, di akhirat langsung masuk surga.
Orang takwa itu mestinya husnul khotimah. Berarti kalau sudah husnul khotimah, di kuburnya dapat nikmat kubur, di akhiratnya hisabnya mudah, bisa melewati jembatan Sirat. Nah, kalau gitu kita lihat ini ya, urutan-urutannya, dan dia langsung masuk surga. Matinya husnul khotimah, otomatis di kuburnya akan dapat nikmat kubur, lulus pertanyaan kubur, di akhirat hisabnya akan mudah, dan melewati jembatan Sirat pun bisa dia dengan baik, dan langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu jaminannya. Dahsyat. Ustadz, apakah orang beriman ada jaminan gitu? Orang beriman gak ada jaminan begitu. Orang beriman tergantung iman, karena orang beriman itu punya sifat naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Jadi kalau kita masih beriman, iman itu bisa naik turun tergantung situasi dan kondisi. Orang beriman itu bisa naik, bisa turun. Jadi begitu. Kalau kondisi banyak amal, naik imannya. Tiba-tiba lemas imannya, ya turun. Ya kok lagi naik imannya, lagi semangat, lagi ke masjid, lagi amal soleh, terus meninggal. Ya husnul khotimah. Tapi kok lagi turun, lagi bikin maksiat, lagi banyak dosa, belum tobat, meninggal saat itu. Na'udzubillah. Su'ul khotimah. Orang takwa enggak? Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Matinya pasti husnul khotimah. Di akhirat orang beriman tidak dijamin langsung masuk surga, tidak. Karena orang beriman itu bisa saja orang berimannya penuh dengan dosa-dosa. Dia harus dicuci dulu di neraka. Karena rumus masuk surga itu fa amman thaqulat mawazinuhu. Surah Al-Qari'ah ayat 4 ayat terakhir itu. Atau 5 ayat terakhir. Fa amman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Orang yang beriman yang berat timbangannya, siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan masuk surga. Fahuwa fi 'ishati radiyah, hidupnya akan bahagia. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu, orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, masuk dia neraka hawiyah dulu. Jadi kalau orang beriman lebih banyak buruknya daripada amal solehnya, yang masuk neraka dulu dicuci. Setelah dia bersih, baru dia masuk surga. Jadi orang beriman memang dijamin masuk surganya selama dia punya iman, walau seberat zarrah dia tidak syirik. Tapi langsung gak ada jaminan. Bisa saja dia karena dosanya harus melewati terminal neraka dulu. Tapi orang takwa enggak, langsung masuk ke dalam surga. Mati husnul khotimah. Dari mana kita tahu itu Ustaz? Ya yang bilang Allah juga dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah bilang. Coba lihat dalam surat 3. Ini ayat yang sering dibaca oleh khatib ketika khutbah. 3 ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar ketakwaan pada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, kalau lihat rangkaian ayatnya apa? Dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa dengan benar, ujungnya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya apa? Mengapa di ujungnya jangan sekali mati kecuali dengan muslim? Kenapa awalnya disebut takwa? Artinya apa? Kalau kalian takwa, insyaallah kalian pasti matinya tidak akan kecuali kalian mati pasti dalam keadaan Islam. Nah, gitu. Itu maksud. Maka disuruh disuruh bertakwa dulu. Artinya apa? Orang takwa pasti matinya dalam keadaan Islam. Jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu diingatkan dalam setiap khotib Jumat. Ayat yang kedua. Sifat orang takwa itu apa? Sifat orang takwa itu setiap dia berdosa dia selalu taubat. Nah, selalu sifat orang takwa itu begitu. Tidak pernah dia lama-lama dalam dosa. Beda dengan orang beriman. Orang beriman bisa saja dia berlama-lama dalam dosa, lama-lama dalam maksiat. Orang takwa enggak. Bisa enggak orang takwa bikin dosa? Bisa. Ya namanya juga manusia. Ustadz juga manusia, bisa.
Tapi bedanya orang beriman sama orang bertakwa, orang takwa itu kalau dia bikin maksiat, bikin dosa, cepat dia tobat. Tapi kalau orang beriman, bisa saja lama-lama dia dalam kemaksiatan dan dosa. Mengapa dia selalu, saya bilang tadi husnul khotimah? Karena begitu orang takwa dibikin dosa, turun imannya. Bikin dosa, dia langsung tobat, naik lagi imannya. Kalau meninggal, dia pasti dia meninggal dalam kondisi baik. Beda dengan orang beriman tadi. Bikin maksiat, turun, lama-lama di sini, mati di sini, na'udzubillah. Orang takwa enggak? Bikin dosa, cepat dia tobat, naik lagi imannya. Meninggal dia pasti dalam keadaan imannya baik. Nah ini Allah jelaskan dalam Al-Quran, surat 3 ayat 135. Ini sifat orang takwa. Dimulai dari ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhibina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat 153-nya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Lihat di sini. Orang takwa itu apabila dia berbuat dosa atau menzalimi diri sendiri, berbuat keji, dzakarullah, langsung ingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, kemudian langsung dia mohon ampun. Ujungnya apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang takwa itu tidak akan pernah lama-lama dalam maksiat. Karena dia tidak akan meneruskan perbuatan itu lagi. Dia berhenti langsung total. Nah, ini ayatnya menjelaskan begini. Makanya pantas orang beriman yang takwa itu pasti akan husnul khotimah. Begitu juga nanti di akhirat, langsung masuk surga. Makanya ayat yang barusan kita baca tadi itu, surga itu u'iddat lil muttaqin. Nah, lihat ayat 1:33-nya. Wasari'u, bersegeralah kalian ila maghfiratin, untuk mendapatkan keampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin arduha samawati wal ardh, dan bersegeralah untuk menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang takwa. Jadi orang takwa itu masuk surganya langsung. Jadi mau masuk surga langsung, mau mati husnul khotimah, mau langsung dapat nikmat kubur, hisab mudah di hari kiamat, bisa mudah melewati jembatan Sirat. Nah, termasuk mudah melewati jembatan Sirat pun orang takwa yang bisa. Dalam surat 19 Maryam ayat 7172 jelas sekali Allah jelaskan di sini. Ya, kalau kita baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa inna minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatsman maqdiyya. Dan setiap kalian, wahai manusia, illa wariduha, pasti akan melewati neraka itu. Setiap kita manusia pasti akan melewati neraka itu. Artinya melewati, ini jembatan Sirat nih bicaranya. Ya, akan melewati neraka. Jadi jembatan Sirat itu di bawahnya itu neraka. Kita melewati, semuanya kita melewati jembatan Sirat itu. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyah, itu adalah ketentuan Allah yang pasti. Apa lanjutannya? Tsumma nunajjil ladzina taqau, tsumma nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini kata. Jadi semua lewat di situ dan kami selamatkan orang-orang yang tsumma nunajjil ladzina taqau. Kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Barulah jangan lanjutannya. Wa nadzarudz zalimina fiha jithiya, dan kami biarkan orang-orang zalim masuk ke dalam neraka itu dalam keadaan berlutut. Jadi ayat ini menjadi jaminan bahwa orang takwa itu lewat jembatan Sirat aman, langsung masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Balik pada kaji kita, mau masuk surga langsung, mati husnul khatimah, mudah hisab di kubur, dapat nikmat kubur, mudah hisab di akhirat, lewat jembatan Sirat aman, masuk surga langsung. Maka jadilah orang takwa. Kapan dapat takwanya? Kapan bisa meraih takwanya? Kapan naik levelnya? Sekarang kesempatannya. Bulan suci Ramadan. Mari manfaatkan Ramadan yang sebaik-baik. Mari harus naik level kita menjadi derajat takwa. Dan kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, untuk mendapat takwa, apa? Maksimalkan ibadah, kendalikan hawa nafsu. Itu pelajaran yang pertama, episode pertama. Saya saksikan lagi. Nah, jadi pada kesempatan kali inilah sebab mengapa kita harus sampai pada derajat takwa. Mudah-mudahan kaji ini membuat kita semangat. Saya harus jadi orang takwa. Ramadan ini harus bikin saya takwa. Harus semangat kita insya Allah. Kalau kita semangat, caranya udah saya ajarkan, walaupun belum detail ya. Caranya maksimalkan ibadah bulan suci Ramadan, kendalikan hawa nafsu. Insya Allah kita bisa meraih takwa. Insya Allah.
Nah, insya Allah kita kaji lagi lebih dalam lagi tentang takwa nih pada pertemuan berikutnya. Saksikan terus kaji kita ini premier setiap jam 8 pagi. Ya, saksikan terus, mudah-mudahan bermanfaat dan langsung bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari tutup baca hamdalah, hamdalamin dan doa penutup majelis. Subhanaka hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.